Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin dan hadirat dimanapun kita berada, kita puji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Rasul, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada pagi hari ini, di puasa yang ke-7, kita bersama-sama mengambil tema kajian pentingnya istiqamah untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui memang situasi yang membuat kita seperti ini di tengah Covid pandemi 19 ini, khusus Kabupaten Kampar, terutama di daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati Kampar sebagai zona merah, Kecamatan Siak Ulu, khususnya Desa Pandau Jaya, membuat keputusan untuk menghimbau kepada seluruh jamaah tetap istiqamah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di rumah masing-masing, terutama untuk beribadah. Namun berkaitan dengan hal itu, ibadah merupakan salah satu bentuk konsekuensi kita sebagai hamba yang mengaku ciptaan Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqa wa ma uridu ayyut'imun. Az-Zariyat ayat yang ke-56. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Saya tidak mengharapkan daripada mereka rizki, dan juga saya tidak mengharapkan daripada mereka makanan. Hadirin dimanapun kita berada, ibadah secara umum ada dua yang harus kita lakukan. Pertama ada namanya ibadah mahdhah, ibadah yang wajib. Yang kedua ada namanya ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah yang mahdhah itu merupakan kewajiban kita yang wajib hukumnya untuk kita laksanakan. Kalau dalam istilah fikih disebut dengan fardu ain. Ketika kita laksanakan kita dapat pahala, dan kita tinggalkan kita dipastikan akan berdosa. Contoh, melaksanakan ibadah salat 5 waktu sehari semalam, wajib hukumnya. Puasa dalam bulan suci Ramadan, wajib hukumnya. Melaksanakan haji bagi orang-orang yang mampu, wajib hukumnya. Membayar zakat bagi kita yang memiliki harta yang sudah cukup haul dengan nisabnya, wajib juga kita laksanakan. Intinya, semua bentuk kewajiban yang hukumnya wajib tak boleh kita tinggalkan dalam situasi dan kondisi apapun. Khusus ibadah sholat, seandainya kita dilarang, mohon maaf, kita dihimbau untuk melaksanakan sholat di rumah, kita tidak dianjurkan di masjid karena situasi yang membuat seperti ini, tetap kita laksanakan. Kalau kita kepingin dapat pahala berjamaah, kita laksanakan berjamaah. Suami menjadi imam, anak dan istri menjadi jamaah. InsyaAllah pahalanya tetap seperti melaksanakan sholat berjamaah di masjid 27 derajat. Ibadah puasa juga seperti ini, wajib hukumnya kita laksanakan. Tidak ada alasan bagi kita di tengah Covid pandemi ini meninggalkan ibadah puasa, kecuali dua yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai alasan yang cukup mutlak. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau memang ada kita yang sakit atau dalam perjalanan, boleh kita meninggalkan ibadah puasa kita kemudian diganti pada hari-hari yang lain. Jadi tidak boleh kita meninggalkan ibadah puasa akibat corona, kecuali kita dalam keadaan sakit dan tidak memungkinkan kita melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua ada namanya ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah yang ghairu mahdhah itu adalah ibadah yang sunnah. Sunnah itu artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi definisi sunnah ini perlu kita evaluasi sedikit. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan merugi.
Apa dia? Termasuk diantaranya membaca Al-Quran. Apalagi sholat tarawih dan witir, sholat tahajud, sholat duha, sholat-sholat sunnah yang lain. Ini penting untuk kita laksanakan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan penyempurna ibadah-ibadah kita yang wajib. Karena ibadah sunnah itu salah satunya fungsinya menutupi kelemahan-kelemahan ibadah yang wajib. Mungkin bisa jadi ketika kita melaksanakan ibadah yang wajib, ada kelalaian yang kita laksanakan, lalu ditutupi oleh ibadah-ibadah yang sunnah. Dan ibadah yang sunnah ini, inilah sesungguhnya yang menjadi milik kita. Kalau yang wajib, hutang kita kepada Allah. Kalau yang sunnah, ini merupakan investasi yang paling luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, di tengah COVID pandemi ini, walaupun kita beribadah di rumah, tetap istiqamah kita melaksanakan bentuk kegiatan-kegiatan ibadah apapun. Buka puasa bersama dengan keluarga itu adalah ibadah. Sahur bersama dengan keluarga itu adalah ibadah. Salat maghrib, salat isya dan salat subuh berjamaah itu adalah ibadah. Salat tarawih dan witir berjamaah itu adalah ibadah. Membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Anak membaca, suami dengan istri menyimak. Istri membaca, suami dengan anak menyimak. Suami membaca, istri dengan anak-anak menyimak. Dan ini merupakan salah satu kesempatan yang paling luar biasa yang kita rasakan. Hikmah dari COVID pandemi ini mengarahkan kita untuk saling cinta mencintai, saling menyayangi, kemudian saling menutupi kekurangan. Dan sempat gara-gara COVID pandemi ini makin runcing permasalahan hidup rumah tangga kita. Ini kesempatan Allah berikan kepada kita untuk memupuk rasa cinta dan kasih suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan situasi kondisi yang sekarang ini sedang kita hadapi, mudah-mudahan Allah segera akhirkan, karena tak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika Allah berkehendak untuk melakukan sesuatu terjadi, maka terjadilah ia. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.